Salam pemirsa, berjumpa lagi di pembahasan amanat kepada orang muda yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Pada saat ini, sebelum kita membacanya, saya mengundang kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih oleh karena kasih-Mu selalu menaungi akan kehidupan kami. Sekarang kami akan membahas renungan amanat kepada orang muda. Kiranya Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami. Berikanlah kami pengertian untuk hari demi hari yang boleh mengubah kehidupan kami lebih seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasalnya yang ke-30, judulnya Iman yang Hidup. Banyak orang yang bersungguh-sungguh mencari kesucian hati dan kebersihan hidup, seolah-olah dalam keadaan bimbang dan tawar hati. Mereka itu selalu memandang dirinya sendiri dan meratap ketiadaan percayanya. Dan oleh karena mereka tiada beriman, maka merasa mereka itu bahwa tidak ada hak padanya meminta berkat Tuhan. Orang-orang ini telah berpikir salah karena perasaan dianggapnya iman. Mereka memandang di atas kesederhanaan iman yang benar, dan dengan demikian mengumpulkan kegelapan yang tebal atas jiwanya. Haruslah mereka itu mengalihkan pikiran dari dirinya sendiri dan selalu memikir-mikirkan segala kemurahan dan kebajikan Tuhan, serta mengingatkan segala perjanjiannya dan percaya bahwa Dia akan menggenapi perkataannya itu. Jadi diulangi kembali di mana iman itu bukanlah perasaannya. Iman itu adalah kepercayaan kita sepenuhnya kepada Pencipta kita. Dan biarlah kita selalu mengalihkan pikiran kita kepada apa? Kepada kasih Kristus, kepada kemurahannya, kepada apa? Kebajikan Tuhan. Ya, bila mana kita bangun di pagi hari, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan kepada kita. Oleh karena sinar matahari yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk umat-umatnya, baik itu orang yang jahat, baik itu orang yang baik, dan semua apapun yang kita butuhkan Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu biarlah kita serahkan akan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita jangan terlalu percaya pada iman kita, melainkan pada segala perjanjian Tuhan. Ya, karena Tuhan janjinya tidak pernah gagal. Ya, janji Tuhan selalu ditepati. Bila kita bertobat dari pelanggaran-pelanggaran kita terhadap hukum Tuhan dan menetapkan dalam hati hendak menurut pada hari-hari yang akan datang, haruslah kita percaya bahwa oleh karena Yesus akan menerima kita dan mengampuni segala dosa kita. Kadang-kadang kegelapan dan tawar hati datang ke atas jiwa dan mengancam hendak membinasakan kita. Tetapi janganlah kita membuangkan harapan percaya kita. Kita harus menetapkan pandangan kita kepada Yesus. Merasa ataupun tidak merasa, kita harus berusaha supaya melakukan dengan setia segala kewajiban kita dan berharap dengan tenang atas segala perjanjian Tuhan. Ya, kadangkala kita mengalami tawar hati, kita mengalami kekecewaan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita menyerah. Ya, karena apa? Karena Yesus selalu memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin kita disakiti oleh teman kita, disakiti oleh sahabat kita, disakiti oleh keluarga kita, ataupun disakiti oleh orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Kita harus mengingat kembali akan kasih daripada Yesus. Kadang-kadang ada perasaan yang tertanam dalam hati bahwa kita tidak pantas, akan mendatangkan kegentaran dalam seluruh jiwa. Akan tetapi bukanlah ini jadi bukti bahwa Tuhan telah merubah terhadap kita ataupun kita terhadap Tuhan. Ya, walaupun seringkali kita menghadapi kekecewaan di dalam kehidupan kita, biarlah kepercayaan kita kepada Tuhan jangan pernah berubah sedikit pun itu, jangan pernah berubah. Tiada usaha yang dapat diadakan untuk meningkatkan pikiran sampai kepada satu tingkat keharusan. Boleh jadi kita tidak merasakan hari ini damai dan kesukaan yang kita rasai kemarin. Tetapi dengan adanya kepercayaan itu, kita haruslah memegang tangan Kristus, ya, dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati, baik di dalam gelap seperti di dalam terang juga.
Boleh jadi setan berbisik, engkau seorang berdosa, ya. Bila mana kita sudah mulai lemah, ya, bila mana kita mengalami kekecewaan yang begitu dalam, setan mulai apa? Datang mendekat kepada kita. Dia mulai apa? Mulai membisik-bisikkan hal-hal yang apa? Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa dia akan membuat kita mempunyai rasa bersalah, ya. Karena apa? Di situ dengan cara apapun, dengan tingkah laku apapun, setan akan apa? Dia akan menjerat kita. Ya, dia terus bekerja keras. Untuk itu kita juga harus apa? Bekerja keras untuk melawan si iblis dengan kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Sementara engkau mengaku bahwa sesungguhnya engkau berlumuran dengan dosa serta tidak layak, engkau boleh menghadapi penggoda itu dengan seruan, oleh kuasa yang memperdamaikan saya mengaku Kristus sebagai juru selamatku. Saya tidak berpaut kepada jasaku sendiri, melainkan pada darah Yesus yang menyucikan kita. Pada saat ini saya menggantungkan jiwa yang tak berdaya ini kepada Kristus. Hidup seorang Kristen mestilah satu kehidupan yang tetap hidup, satu harapan yang tiada menyerah, persandaran yang teguh pada Yesus Kristus kelak mendatangkan perdamaian dan sentosa kepada jiwa. Bila mana kita bersandar kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan apa? Kedamaian kepada kita. Bila mana si penggoda itu atau si iblis itu datang kepada kita, biarlah kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong bantu saya untuk melawan setiap ujian-ujian daripada setan. Janganlah tawar hati karena hatimu tampaknya keras. Tiap-tiap halangan, tiap-tiap musuh dalam jiwa hanya mempertambahkan keperluanmu akan Yesus Kristus. Dia sudah datang untuk membuangkan hati dan memberikan kepadamu satu hati dari daging. Pandanglah kepadanya, pandanglah kepada Yesus. Demi rahmat istimewa untuk mengalahkan kesalahanmu tersendiri. Bila dilanggar oleh pencobaan, lawanlah dengan tetap segala gerakan si jahat itu. Berkatalah kepada jiwamu, bagaimana saya bisa menghinakan juru selamatku? Saya telah serahkan diri kepada juru selamat yang kekasih itu. Pinta bantuan kepada Kristus dan buanglah segala dosa yang kita sukai. Biarlah mata iman itu melihat Yesus berdiri di hadapan Bapa, menghadapkan tangannya yang luka sementara dia bermohon bagimu. Percayalah bahwa kekuatan datang kepadamu dengan perantaraan juru selamatmu yang indah itu. Jadi biarlah kita membuang akan dosa-dosa kesayangan kita, ya. Baik itu kita mencintai akan harta kita, atau mencintai akan fashion atau apapun di dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena semuanya itu hanya untuk menghalangi saya datang kepada Tuhan. Karena oleh hal-hal yang terkecil sekalipun setan memakai kita untuk melupakan akan kasih Tuhan kepada kita. Wahai percaya, pandanglah kepada mahkota yang sudah disediakan bagi segala orang yang menang kelak. Wah, jadi bila mana kita menang di dalam ujian-ujian kita, melalui tantangan-tantangan yang kita hadapi, ingat, kita akan mendapatkan sebuah mahkota yang indah di dalam kerajaan surga. Walaupun kadangkala kita merasa diri kita ini tidak layak, ya, kita merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan mau memakai kita, ya. Tuhan mau memakai kita untuk bekerja bagi Dia. Bila mana kita di dalam suatu perlombaan, ya, bila mana di situ dia mendapatkan kemenangan, maka dia akan mendapatkan piala, ya, dia akan mendapatkan suatu hadiah. Untuk itu pula bila mana kita menang untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini, maka kita akan mendapatkan sebuah mahkota kekekalan. Bukan hanya piala yang sekedar piala, tapi ini mahkota kekekalan di dalam kehidupan kita. Dengarlah segala nyanyian kesukaan dari orang tebusan, bahwa anak domba yang tersembelih itu patutlah beroleh kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kuat dan hormat dan kemuliaan dan pengucapan syukur, dan
dan telah ditebus kepada Tuhan. Berusahalah memandang segala pemandangan ini sebagai hal yang sejati adanya. Stefanus, sahid Kristus yang pertama dalam pergumulannya yang maha dahsyat dengan penghulu dan penguasaan dan pemerintah kegelapan dunia, dan dengan segala roh jahat di udara berseru bahwa sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia itu berdiri di kanan Tuhan. Juru selamat dunia sudah dinyatakan kepadanya, memandang ke bawah dari surga terhadap dia dengan perhatian yang sedalam-dalamnya, dan cahaya yang mulia dari wajah Yesus Kristus bersinar atas Stefanus dengan kemuliaan yang demikian sehingga musuhnya sekalipun melihat mukanya bercahaya seperti muka seorang malaikat. Ya, pada saat Stefanus dia dilempari oleh batu oleh karena dia mempertahankan akan kebenaran firman Tuhan. Dia apa? Dia rela mati. Ya, dia rela mati untuk apa? Untuk mengabarkan firman Tuhan. Ya, disitulah orang-orang itu melihat apa? Wajahnya seperti apa? Seperti malaikat. Dia bersinar. Oleh karena apa? Dia percaya bila mana dia mendapatkan keadaannya yang terpuruk sekalipun, dia percaya bahwa dia apa? Dia menang. Dia percaya bahwa Tuhan apa? Yang akan kuatkan dia. Ya, dia percaya bahwa oleh karena semuanya ini Tuhan apa? Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupannya. Ya, karena apa? Karena dia mempunyai pemikiran bahwa semuanya apa? Sudah selesai. Apa yang disampaikan sudah selesai, sehingga Tuhan apa? Dapat mengistirahatkan dia atau Stefanus ini. Dia selalu berpegang teguh di dalam imannya kepada Tuhan. Penyucian adalah satu pekerjaan yang bertambah maju. Langkah yang berturut-turut dihadapkan pada kita dalam perkataan Rasul Petrus. Rajinkan dirimu akan menambahi percayamu itu dengan kebajikan. Dan kebajikan itu dengan pengetahuan. Dan pengetahuan itu dengan pertarakan. Dan pertarakan itu dengan apa? Dengan sabar. Dan sabar itu dengan ibadat. Dan ibadat itu dengan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara itu dengan kasih akan orang sekalian. Maka kalau segala perkara ini ada padamu, niscaya tidak ditinggalkannya engkau hampa atau mandul dalam pengetahuan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Disinilah satu jalan yang memungkinkan kita boleh mendapat kepastian tidak akan pernah jatuh barang siapa yang bekerja keras atas rencana bertambah-tambah dalam memperoleh karunia kekristenan. Rasul Petrus berkata kepada semua orang yang sudah mendapat iman yang demikian, yang begitu indah, maka karunia dan salam diperbanyak kiranya atas kamu oleh pengetahuan akan Tuhan dan akan Yesus Tuhan kita, oleh karunia surga. Semua orang yang mau boleh mendaki tangga yang bersinar-sinar dari dunia ini sampai ke surga, dan pada akhirnya bersorak-sorak dan kesukaan yang kekal masuk dari pintu gerbang ke dalam kota Tuhan. Jadi kembali lagi Yesus menguatkan dengan apa? Dengan setiap perkataannya. Bahwa bila mana kita menjalani hidup ini dengan apa? Dengan penuh tangisan, dengan penuh kesusahan, tetapi kita akan apa? Mendapatkan sebuah kemenangan. Kita akan melihat apa? Kemuliaannya. Ya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Untuk itu, saudaraku, terus apa? Terus mempelajari akan apa? Akan firman Tuhan, sehingga kita tahu apa rencana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mulai merasa apa? Merasa ragu. Ya, jangan pernah ragu. Karena apa? Karena Tuhan yang hidup itu akan selalu apa? Akan selalu menolong kita, akan selalu memenuhi kita butuhkan. Segala pencobaan hidup adalah perkakas-perkakas Tuhan untuk membuang segala kekotoran dan kekasaran dari tabiat kita. Ya, jadi bila mana kita bekerja di dalam pelayanan Tuhan, mungkin ada orang yang mengecewakan dalam kehidupan kita, itu apa? Itu menguji akan kehidupan kita, ya, menguji akan tabiat kita. Apakah memang betul-betul kita mengasihi Tuhan? Apakah memang betul-betul kita ingin apa? Ingin bekerja bagi Tuhan? Memotong membuatnya menjadi
Di sini dikatakan bahwa seorang penebang pohon ya membuat menjadi 4 persegi dari sebatang pohon, dan kemudian seorang tersebut dia mulai memahat, kemudian dia mengamplas, dia mempletur, dan ini adalah proses yang sangat panjang dan proses yang sangat menyakitkan. Tapi bila mana kita terus dipoles, maka Tuhan akan merubah segala tabiat kita yang buruk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi batu itu pun dikeluarkan dari sana, siap sedia untuk mengisi tempatnya dalam Ka'bah surga. Tuhan tiada mencurahkan pekerjaan yang begitu teliti dan sempurna atas bahan yang tiada berguna. Hanyalah segala batu permatanya indah-indah yang digosok setuju dengan peta istana. Ya, walaupun kita orang yang terpuruk sekalipun, Tuhan ingin memakai kita. Mungkin kita merasa diri kita ini hina, mungkin kita merasa diri kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan noda. Tetapi bila mana kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Ya, Dia akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Kepada perlindungan Tuhan di bawah naung yang Maha Kuasa, manusia sewaktu-waktu dapat pergi. Mereka dapat tinggal di sana beberapa ketika lamanya, dan hasilnya adalah ternyata dalam perbuatan-perbuatan yang mulia. Kemudian iman yang merosot, maka perhubungan itu terganggu dan pekerjaan hidupnya bercacat. Tetapi hidup Kristus adalah satu hidup yang percaya terus-menerus, dipelihara oleh perhubungan yang tiada putus-putusnya, dan khidmatnya bagi surga dan dunia adalah dengan tiada pernah gagal ataupun berhenti-henti. Ya, bila mana kita mendapatkan suatu iman kita yang merosot, baiklah kita terus melatih akan kehidupan kita. Ya, bila mana kita sudah merasa hidup kita tidak mampu lagi, biarlah kita kembali lagi menyerahkan itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan sanggupkan kita. Karena bila mana kita terus-menerus berpegang teguh pada Tuhan, kita selalu berhubungan kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan memberikan mencurahkan akan kasih-Nya. Ya, Dia akan menepati janjinya, karena janjinya tidak pernah gagal. Sebagai manusia, dia memohon kepada Tuhan sampai kemanusiaannya diisi penuh dengan arus surga yang menghubungkan kemanusiaan dengan keilahiannya. Orang lain, bukan kepentingan Yesus, tapi dia melakukan semuanya itu untuk kepentingan orang lain. Ya, dia tidak ragu-ragu dengan Bapanya di surga. Dia selalu menaruh iman kepercayaannya kepada Bapanya di surga. Segala apapun yang dia lakukan, segala apapun yang dia tempuh, itu semua berasal dari Bapaknya. Begitu sangat indah bila mana kita melayani Dia. Ya, begitu sangat indah bila mana kita bekerja bersama-sama untuk melayani Yesus. Oleh karena di situ kita akan melihat betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, oleh karena Oleh karena kita selalu mempelajari akan firman-Nya, maka Dia akan selalu memberikan hikmat-Nya, memberikan pelajaran-pelajaran yang baru kepada kita. Biarlah dalam kehidupan kita selalu berbagi satu dengan yang lain sebagaimana Yesus. Biarlah ini menjadi renungan di dalam kehidupan kita semua. Pada hari ini, biarlah kita minta kepada Tuhan, saya mau menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, apa yang saya harus lakukan untuk orang yang akan saya temui? Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk Untuk orang-orang yang berada di lingkungan kita, supaya kita bisa sama-sama merasakan akan kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Terus mempunyai komitmen hari demi hari, sehingga kehidupan kita boleh turut dengan kehendak Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih oleh karena Engkau terus mengajarkan kami betapa Engkau sangat mengasihi kami. Untuk itu ya Bapa, jangan biarkan kami ragu, jangan biarkan kami merasa kami ini tidak sanggup, jangan biarkan kami merasa kami ini orang yang paling hina, orang yang paling berdosa di dunia ini. Biarlah Engkau lah yang selalu menyanggupkan kami, sehingga kami boleh selalu melayani Engkau dalam kehidupan kami.
Ajarlah kami untuk membagi berkat itu kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga ya Bapa, Engkau dapat mengubah kehidupan kami hari demi hari seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami tahu ya Bapa, kami ini tidak bisa berjalan sendiri. Biarlah Engkau yang akan selalu menuntun kami. Biarlah Engkau yang selalu menguatkan kami dalam kehidupan kami. Tantangan, rintangan, ujian yang datang kepada kami, itu boleh memoles akan kehidupan kami. Bila mana kami orang yang cemburuan, bila mana kami orang yang tidak rendah hati, bila mana kami orang yang tidak jujur, apapun itu sifat-sifat yang buruk dalam kehidupan kami, biarlah Engkau dapat memoles kami hari demi hari untuk kami lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.